Baik, sahabat Aura Berbagi, di video kali ini kita akan sama-sama berbagi cara menggunakan aplikasi RDKK yang terbaru, di mana ada perubahan sistem penginputan. Untuk melihat proses penginputan, kita langsung saja ke video tutorial. Baik, kita buka link rdkkpertanian.go.id. Kemudian silahkan masukkan user dan password, kemudian kita pilih tahun 2022. Di menu ini teman-teman jangan lupa mendownload dosis pupuk 2022 yang digunakan nantinya pada saat penginputan dosis pupuk di RDKK. Baik, kita lanjut, kemudian kita login. Jadi tampilan RDKK untuk pengusulan tahun 2022 tetap sama dengan tampilan di 2021, berbeda dengan pada saat dilakukan sosialisasi awal waktu proses integrasi Simluhtan dan RDKK. Jadi tampilannya berbeda kembali. Jadi tampilan ini kembali sama pada saat tampilan pengusulan RDKK pada tahun 2021. Untuk pengusulan data, kita masuk di pengajuan. Pada proses pengajuan di sini terdapat dua cara sistem penginputan RDKK. Yang pertama dapat kita lakukan secara perorangan dan dapat melakukan upload pengajuan dengan menggunakan form Excel yang sebelumnya harus dirubah dalam bentuk CSV, atau sama saja dengan proses penguploadan pada tahun 2021, cuman ada beberapa perbedaan pola. Penginputan RDKK yaitu dengan menggunakan file Excel yang terlebih dahulu dirubah ke dalam bentuk CSV. Jadi prosesnya sama. Sebelum kita melakukan upload CSV terlebih dahulu, saya memperlihatkan ada beberapa perbedaan file Excel di RDKK tahun 2020 itu berbeda dengan form Excel yang digunakan pada tahun 2021. Yang pertama, nama penyuluh. Jadi silahkan isi data penyuluh, kemudian nomor KTP, kemudian nama ibu kandung, kemudian kode desa. Kode desa ini kode kios pengecer. Sahabat Aura Berbagi dapat lihat di master data ataupun di RDKK 2021. Kemudian yang berbeda di sini ada ID Poktan. ID Poktan ini sahabat Aura Berbagi dapat lihat di master data juga. Jadi bukan lagi nama Poktan yang diisi, tapi berisikan ID. Jadi masuk saja di master data, kemudian klik kelompok tani. Di sini saya menggunakan Sukorenuh sebagai contoh. Nah, ini terdapat kode Poktan. Subsektor tanaman padi, tanaman pangan, kemudian komoditi padi MT1 luasan, kemudian kota pupuk. Untuk kota pupuk ini atau dosis pupuk ini per hektarnya, teman-teman harus melihat pada dosis pupuk anjuran. Teman-teman bisa download di link RDKK sebelum login ke dalam sistem penginputan RDKK. Setelah dari sini silahkan rubah ke CSV. Jadi form ini nanti saya akan lampirkan di deskripsi. Sahabat Aura Berbagi dapat download di deskripsi video ini. Kita save ke dalam bentuk CSV. Jadi di sini kita pilih bentuk CSV, delimited. Kita pilih, kita coba simpan, kemudian kita save.
Baik, kita masuk ke dalam menu RDKK, kita pilih upload pengajuan, selanjutnya, kemudian kita cari file CSV yang kita simpan. Kemudian kita buka, kemudian klik upload. Jadi prosesnya sama dengan tahun lalu. Nah, di sini jelas 34 baris data berhasil tervalidasi atau terupload, kemudian 3 baris data gagal. Untuk melihat data yang gagal ini dapat kita lakukan perbaikan. Klik selesai, kemudian yang terdownload kita klik. Jadi kita lihat di sini bahwa KTP ini hasil revisinya, yang pertama, nama ibu petani tidak boleh kosong. Mohon periksa data petani di Simluh. Wajib diisi benar. Jadi apabila ada nomor KTP atau petani tersebut tidak terdaftar di Simluh, atau ada bagian seperti nama ibu yang kosong, maka data ini akan muncul di revisi. Jadi langkah yang dilakukan adalah mendaftarkan petani tersebut terlebih dahulu di Simluhkan, dan untuk nama ibu, apabila nama ibu petani tidak boleh kosong, isi kembali nama ibu. Nah, setelah dilakukan perbaikan baik itu disimluhkan dan mengisi data yang kosong, silahkan hapus, di-delete saja. Kemudian data perbaikan ini silahkan sahabat orang berbagi save as dalam bentuk CSV kembali dan lakukan download ulang kembali. Untuk penginputan secara perorangan, silahkan klik tambah pengajuan. Langkah yang pertama dilakukan adalah pilih desa. Misalnya di sini saya mencoba di Kelurahan Siparate. Kemudian masukkan NIK petani. Setelah memasukkan NIK petani, di sini kita tidak dapat melakukan perbaikan data. Jadi setelah memasukkan NIK petani, klik cek NIK di Simluhkan. Jadi di sini proses integrasinya. Jadi apabila kita memasukkan nomor KTP yang tidak sesuai, maka secara otomatis kita tidak dapat masuk ke dalam penginputan RDKK petani tersebut, sehingga disarankan untuk melakukan perbaikan atau pendaftaran terlebih dahulu di Simluhkan. Apabila NIK petani tersebut telah terdaftar di Simluhkan, berarti akan ada bahwa kita dipersilakan untuk melakukan pengisian data selanjutnya. Kita klik OK, kemudian kita pilih kelompok, kita pilih, kemudian nama penyuluh, kemudian diisi untuk ibu petani, pilih pengecer, data pengecer, sahabat Ora berbagi dapat lihat di master data. Kemudian kita pilih subsektor pangan tadi. Sahabat Ora berbagi, setelah kita melakukan upload, akan berisikan data petani, mengirim data ke tingkatan di atas, yaitu tingkatan di Korlu. Upayakan teman-teman sahabat Ora berbagi, sahabat admin RDKK atau sahabat penyuluh untuk memeriksa dosis pupuk dan luasan. Kemudian silahkan kirim ke tingkatan selanjutnya. Saya ingatkan bahwa RDKK yang digunakan untuk tahun 2022 atau yang menjadi dasar penebusan pupuk yang dilakukan oleh petani adalah RDKK yang telah disetujui sampai tingkatan Kadis. Baik sahabat Ora berbagi, demikian video berbagi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat
pura berbagi, khususnya teman-teman penyuluh, teman-teman admin dalam hal penginputan RDKK tahun 2020. Selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalam.